Halo Sobat BMB, selamat datang kembali di channel Perumahan BMB. Nah, mungkin dari Sobat BMB yang sekarang sedang akan membeli rumah atau membangun rumah, pasti akan mendengar istilah-istilah dalam dunia konstruksi. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa istilah yang mungkin terdengar asing di telinga kita, namun bisa kita pelajari supaya kita lebih paham tentang kegiatan atau step mana pada bagian pembangunan rumah yang sedang dilakukan. Kali ini saya ada 9 istilah yang mungkin akan sering kita dengar ketika kita sedang berhubungan dengan dunia konstruksi atau pembangunan rumah. Yang pertama adalah fondasi. Untuk kata fondasi biasanya kita tidak terlalu asing dengan hal tersebut. Definisi dari fondasi sendiri adalah merupakan bagian paling penting dalam sebuah bangunan. Di fondasi tentu saja berada pada bagian paling bawah dari sebuah bangunan. Biasanya terdapat di dalam tanah atau biasanya terdapat pada bagian bawah tanah. Ada beberapa jenis fondasi yang sering digunakan di rumah-rumah di Indonesia, mulai dari fondasi tapak, fondasi plat beton lajur, fondasi tikar, fondasi sumuran, dan lainnya. Istilah selanjutnya adalah slope. Adalah bagian dari bangunan yang diletakkan tepat di atas fondasi. Bagian ini berfungsi menyalurkan beban dari bangunan bagian atas pada fondasi, lalu meratakan beban yang ada dengan cara menyalurkan beban secara merata pada setiap titik fondasi. Dengan begitu, beban bangunan menjadi seimbang karena disokong oleh semua bagian fondasi. Tak hanya itu, slope juga berguna untuk mengunci kolom dan dinding agar tidak roboh ketika ada pergerakan tanah. Kemudian adalah dinding yang mungkin juga tidak terdengar asing di telinga kita. Dinding sendiri adalah struktur konstruksi bangunan vertikal yang umumnya tersusun dari batu atau bata. Bagian dari konstruksi bangunan ini berguna untuk menutupi interior dan mengelilingi suatu lahan. Selain itu, dinding juga bisa menjadi partisi yang membagi ruangan dari suatu bangunan yang juga berfungsi untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi penghuni rumah. Dari segi letaknya, komponen struktur bangunan ini terletak di bagian atas yang ditambahkan di atas slope. Istilah selanjutnya adalah kolom, yang merupakan bagian konstruksi bangunan yang berupa batang vertikal yang menyokong beban dari balok pada bagian atas bangunan. Kolom juga salah satu jenis struktur bangunan utama yang cukup penting. Ia memiliki fungsi untuk mendistribusikan berat beban bangunan, barang manusia, serta tekanan dari angin. Kerusakan pada suatu kolom dapat meruntuhkan lantai bahkan keseluruhan struktur bangunan. Kolom menjadi perantara penyaluran beban dari bagian atas rumah ke fondasi. Istilah selanjutnya adalah balok lintel. Balok lintel merupakan bagian dari bangunan yang berada di bagian atas struktur jendela dan pintu. Bagian dari bangunan ini berguna untuk mengurangi bobot pada kusen dan menghalangi beban agar tidak langsung menekan kusen. Komponen bangunan ini akan membuat kusen jadi lebih kokoh, tahan lama, serta tidak melengkung. Dan juga dapat menahan kusen agar dapat berdiri ketika ada guncangan hebat seperti gempa bumi. Dengan begitu, penghuni rumah akan mendapatkan keamanan lebih lama untuk berlari keluar melewati ambang pintu. Istilah selanjutnya adalah balok ring. Fungsi balok ini yaitu untuk mengikat dinding yang ada di bawahnya sehingga terus stabil dan mengunci ujung atas kolom. Konstruksi balok ring juga berguna meneruskan beban bangunan dari atap menuju ke kolom lalu akhirnya ke pondasi. Istilah selanjutnya adalah rangka atap, yaitu bagian bangunan yang merupakan gabungan rangka yang berbentuk segitiga dan mengikuti bentuk atap. Rangka atau atap yang biasa disebut truss ini memiliki fungsi sebagai penahan struktur atap seperti reng dan genteng. Dengan begitu, struktur atap tersebut dapat tetap stabil berada pada tempatnya. Istilah selanjutnya adalah atap, yang juga merupakan kata yang tidak asing di telinga kita, yang merupakan salah satu bagian bangunan yang tentu terlihat jelas dari luar karena tempatnya yang berada di bagian atas bangunan. Komponen struktur bangunan ini memiliki dua kegunaan yang sifatnya mendasar. Pertama, melindungi bagian dalam rumah dari terpaan elemen alam seperti cuaca panas, hujan, dan angin, lalu berguna sebagai penghalang yang memberikan privasi bagi penghuni rumah.
Istilah yang terakhir adalah ventilasi, yang juga kata yang tidak asing di telinga kita, yang merupakan konstruksi bangunan yang berupa lubang yang menjadi jalur bagi udara keluar masuk di sebuah rumah. Komponen struktur bangunan ini biasanya berupa jendela, pintu, atau lubang ventilasi udara yang dibuat pada dinding. Dan itulah 9 istilah yang mungkin akan kita dengar ketika kita membeli rumah atau sedang membangun rumah, yang mungkin bisa kita ketahui artinya agar kita tidak kebingungan ketika kita sedang berinteraksi dengan pihak konstruksi maupun kuli atau tukang bangunan yang bekerja untuk kita. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.